Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Putra Mahendra dari Praktikan Tutorial Penelitian Operasional 2 dengan NIM 3333230067 dari kelompok 18. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang modul tugas mingguan modul 6, yaitu teori antrian. Di sini di shift 1 itu ada dua soal. Pertama, soal sebuah restoran cepat saji memiliki tiga kasir untuk melayani pelanggan. Rata-rata rata-rata jumlah pelanggan yang datang adalah 90 pelanggan per jam, dan setiap kasir mampu melayani 35 pelanggan per jam. Berdasarkan informasi ini, kita disuruh menentukan tingkat yang pertama itu tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P. Yang kedua itu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0. Ketiga itu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam antrian atau LQ. Jumlah yang keempat itu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. Yang kelima itu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian atau BQ. Yang terakhir itu waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Jadi di sini kita menyelesaikan ini menggunakan RStudio terlebih dahulu. Sini interpretasi dari soalnya itu tadi diketahui bahwa servernya atau server kasirnya itu ada tiga, lalu lambdanya itu 90 atau rata-rata jumlah pelanggan datangnya itu 90, lalu setiap kasir melayani 35 pelanggan per jam atau MIU-nya itu 35. Jadi di sini kita menggunakan multi channel single phase karena dia memiliki banyak kasir tapi hanya melalui satu fase saja atau satu pelayanan saja. Jika kita run sintaksnya diperoleh ini mulai dari P-nya atau utilitasnya itu sebesar 85,71% atau 0,8571. Yang kedua itu P0-nya itu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yaitu 3,74 yang ini. Lalu yang ketiga itu LQ-nya atau jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem. Nah, itu jumlahnya itu 4,45 pelanggan yang ini. Lalu yang keempat itu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. LS itu yang ini 7,02 pelanggan. Lalu yang kelima itu waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ-nya. WQ-nya itu 0,049 jam atau dalam menit itu adalah sekitar 2,94 menit. Lalu yang terakhir itu adalah si W-nya atau waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Nah, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem itu yang ini 0,078 atau sekitar 0,078 jam atau sekitar 4,69 menit. Soal nomor 2 yaitu sebuah gerbang tol otomatis hanya memiliki satu jalur dengan seorang petugas yang mengawasi kendaraan yang mengalami kendala. Kendaraan tiba dengan rata-rata 50 kendaraan per jam, sedangkan petugas mampu menyelesaikan masalah rata-rata 55 kendaraan per jam. Jika waktu pelayanan dan kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, maka tentukan yang pertama itu tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, yang kedua jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian, yang ketiga jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem, yang keempat waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau EQ, yang kelima waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Jadi jadi di sini terdapat perbedaan, yaitu yang soal nomor 2 itu menggunakan single channel single phase. Kenapa? Karena di sini diketahui bahwa hanya memiliki satu jalur dan seorang petugas. Lalu perbedaannya dengan pengerjaan yang multi channel single phase adalah di sini dia ada C atau ada jumlah servernya. Di sini jumlah servernya tidak diinput atau jumlah servernya itu ada hanya satu. Nah, jika kita run didapatkan bahwa yang pertama itu si intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya atau si P-nya atau si RO-nya ini itu sekitar 90,90% atau 0,90 seterusnya. Lalu yang kedua itu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan, yaitu 9,09 pelanggan atau si LQ-nya itu 9,09 atau lalu si LS-nya itu adalah 10, yaitu LS itu adalah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem.
Yang keempat itu adalah WQ-nya. WQ-nya itu 0,1818 jam atau sekitar 10,9 menit. Lalu yang terakhir itu ada si W-nya. W-nya itu 0,2 jam atau sekitar 12 menit. Baik di sini selanjutnya itu menggunakan software OGM. Ini tuh waiting lines. Lalu kita pemakai yang MMS. Nah, di sini tadi kan lambdanya itu 90 ya. Lambdanya di 90, si service rate-nya atau mu-nya itu 35, lalu servernya itu ada 3. Nah, jadi di sini didapatkan si utilization-nya atau si tingkat intensitas penggunaannya itu 0,85 0,86 atau dia itu karena dia itu di buletin ke atas. Jadi tadinya di RStudio itu 85,71 di buletinnya jadi 0,86 atau 86%. Nah, jadi di sini si LQ-nya juga 4,46 sama seperti sebelumnya. Lalu di sini L-nya LS-nya juga sama 7,02 atau di sini karena di buletin jadi 0,73 7,03. Lalu di sini WQ-nya juga sama yaitu sekitar eh WQ-nya itu sekitar 0,049 jam karena di sini di buletin jadi 0,05 atau dalam menitnya 2,97 jam. Lalu W-nya juga sama, yaitu 0,078 karena dibutuhin jadi 0,08 jam, dijadiin menit itu 4,68 menit. Untuk selanjutnya, untuk yang nomor 2, kita menggunakan waiting line juga yang sama, tetapi pakai yang jenis MM1. Sini arrival rate-nya itu diketahui dari benar. Arrival rate-nya itu 50. Nah, 50 dengan mu-nya itu 55. Nah, sama juga di sini tadi diketahui dari jawaban studio itu si average server utilization-nya atau si P atau si R0-nya ini, RO-nya ini 0,9 0,9090 atau jika dibuletin 0,91%. 0,91 atau 91%. Nah, untuk average number in queue-nya atau rata-rata yang rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian itu sekitar 9,09 pelanggan sama seperti di studio tadi. Lalu untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistemnya itu sekitar 10 pelanggan sama. Lalu untuk average time in queue-nya atau WQ-nya atau waktu yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antriannya itu 0,18 jam sama atau sekitar 10,91 menit. Lalu average time in sistemnya atau waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistemnya itu 0,2 jam atau 12 menit. Jadi sudah terjawab semua soalnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.